hari dibaca, difahami, dimengerti, ditadabburi, dan inilah yang menjadikan kecintaan yang luar biasa. Dengan Al-Quran ini beliau menulis lagi Al-Quran dengan tangan beliau. Dari awal suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir surat An-Nas ditulis dengan tangan beliau. Kenapa? Karena beliau ini saking cintanya dengan Al-Quran. Dan ketika itu beliau memberikan wasiat kepada keturunannya, kepada putra-putrinya. Beliau berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong Al-Quran yang saya tulis ini sertakan ikut di dalam kubur saya. Dengan berjalannya waktu akhirnya ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatah hidupnya beliau ini sudah habis, akhirnya beliau meninggal dunia. Dan wasiatnya ini dilakukan oleh anak keturunannya, putra-putrinya. Beliau Al-Quran ini diselipkan di jenazah ini, dibungkus dengan kain kafan, kemudian dimasukkan di liang lahat. Berjalannya waktu, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si salah satu putranya ini menunaikan ibadah haji atau umroh. Allah alam, saya tidak begitu ingat. Dan suatu ketika si anaknya ini ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh itu berjalan-jalan, karena ada waktu senggang, mereka berjalan-jalan. Termasuk pada saat ini mungkin keluarga kita ada yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah berikan kemudahan. Jalan untuk ikuti semua keperluan mereka, Allah jaga kesehatannya sampai nanti tiba di tanah air dan hajinya dijadikan haji yang mabrur insyaallah. Amin. Dan ketika putranya ini berjalan-jalan, ada satu ketertarikan, ada satu toko kitab di sana. Kemudian beliau masuk di toko kitab ini melihat-lihat. Alangkah kagetnya ketika saat melihat-lihat ada satu benda, ada satu kitab yang menjadikan perhatian orang ini. Dan alangkah terkejutnya bahwa di toko yang ada di kota Mekah ini ada satu kitab Al-Quran yang ditulis oleh tangan ayahnya. Bingung, tidak habis pikir. Ini yakin betul punya abah saya. Lalu ada di Mekah. Di tengah kebingungan ini penjaga toko, pemilik toko mendekati. Ada yang bisa saya bantu Pak kalau bahasa Indonesia ini? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang perlu apa? Enggak, saya mau tanya. Ini Al-Quran ini didapat dari mana? Oh, dulu ada yang jual. Siapa? Saya tidak tahu. Tapi saya sering bertemu, cuma saya tidak tahu rumahnya di mana. Coba nanti saya tanyakan. Ya, ini saya beli, tapi tolong tarikan informasi dulu. Ya. Singkat cerita, akhirnya si toko, pemilik toko ini bisa ketemu dengan orang yang jual Quran dulu. Ternyata orang yang jual Quran ini, Masya Allah, seorang penggali kubur. Akhirnya dibuat janji dengan orang anak daripada pemilik Al-Quran ini, dibuat janji ketemu, dipertemukan di toko tersebut. Akhirnya orang yang bertanya-tanya, apa betul ini Al-Quran yang dulu jaringan jual ke toko ini? Ya betul. Anda dapat dari mana? Saya dapat dari salah satu makam. Makam di mana? Di kota Mekah sini. Maksudnya bagaimana? Waktu itu saya gali makam. Karena di Mekah itu ada satu tempat kalau orang meninggal dikubur di sana. Terus ketika ada orang meninggal lagi digali kuburnya. Ketika jadi tulang belulang, ini tulang belulangnya disisihkan di tempatnya orang lain. Kalau ini orangnya utuh, ini kabar gembira bagi kalian yang akan ingin menghafal Al-Quran. Insya Allah nanti orang-orang yang hafal Al-Quran, ini jasadnya semuanya ini utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Main-main. Saya melihat itu ada jenazah yang di dalamnya kok ada seperti kita. Oh, ternyata Al-Quran. Tak ambil Al-Qurannya ini. Kemudian liang kubur ini saya cor, karena di sana kalau orangnya utuh itu tidak di tempat orang lain, dicor. Menurut guru saya ya, karena beliau juga pernah sempat tinggal di sana beberapa waktu yang lumayan lama. Akhirnya dicor. Dan akhirnya Al-Quran itu saya
Umar sebentar. Saya ini orang Mesir. Ini saya yakin betul tulisan tangan abah saya, dan saya yang memasukkan di tubuh abah saya ketika dimasukkan di dunia. Akhirnya di dalam kebingungan ini dia silaturahim kepada seorang ulama dan bertanya, kok bisa Al-Qur'annya abah saya yang saya tanam bersama abah saya di liang lahat itu di negara Mesir kok bisa di sini? Singkat cerita, ulama ini bercerita sangat pendek. Begini, orang-orang yang baik, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mungkin belum ada nasrul. Amin. Amin. Itu ada daya tarik magnet. Siapa magnetnya? Yaitu yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang dimakamkan dan mati dalam keadaan husnul khotimah itu semuanya mendekat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu jenengan yang pernah haji di kota Madinah, di luar kota Madinah, itu ada makam kecil. Dulu ceritanya seorang mu'alif kitab Maulid Syekh Abdurrahman At-Bai dari kota Zabid di negara Yaman. Itu suatu ketika dia akan pergi melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian dia bawa rombongan. Terus ada anak kecil usia antara 9-10 tahun. Anak kecil ini nemui Syekh Abdurrahman At-Bai untuk ikut rombongan. Syekh Abdurrahman At-Bai melihat anak kecil dekat temannya. Ada apa? Saya mau ikut. Saya sudah kaya. Saya sudah hidup. Hidup siapa? Ada baginda Nabi Muhammad SAW. 9-10 tahun sudah hidup sama Nabi Muhammad SAW. Kita yang usia segini, saya sudah mendekati. Bagaimana dalam hal ini? Adakah perasaan rindu kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak ada, perbanyak istighfar, perbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah nanti akan tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau di Semarang tidak lagi. Lalu ceritanya ini jenengan. Nah ketika itu Syekh Abdurrahman juga ikan reken, tidak diperhatikan. Mikirnya anak kecil main-main ngerepotin, tidak usah, kamu tidak usah ikut sana pulang. Cari orang tua nanti. Setelah disuruh pergi, Syekh Abdurrahman juga ini ngurusi perbekalan dan segala macamnya, rombongannya. Kemudian berangkat. Dan di dalam perjalanan sampai zaman segitu dari Yaman ke Mekah jalan kaki. Belum bersama Syekh Abdurrahman juga ini tahun berapa? Tahu? Jalan kaki. Ada kalau 1 bulan perjalanan. Dan ketika nyampe di kota Madinah, berhenti di kota Madinah, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Jubai mengatakan untuk apa? Melaksanakan apa? Rehat, istirahat bermalam di situ. Keluarkan semua termasuk perbekalan, bangkelan itu dikeluarkan. Dan ada satu peti. Dan satu peti ini ketika dibuka, di dalamnya ada anak kecil juga. Kemudian anaknya dibawa, dipegang oleh orangnya Syekh Abdurrahman Al-Jubai, dibawa. Syekh Abdurrahman Al-Jubai melihat, dari mana? Saya ikut. Ini sudah di mana? Ini sudah berada di kota Madinah. Saking senangnya anak kecil ini sudah berada di kota yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Debunya ini disirat-siratkan, apa? Dihambur-hamburkan di wajahnya, di seluruh tubuhnya, dan sebagian debu ini masuk ke hidungnya sehingga terganggu pernapasannya, dia mati, akhirnya dikubur. Karena dia bukan orang Madinah, zaman itu tidak boleh dimakamkan di dalam kota Madinah, dimakamkan di luar kota Madinah. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Jubai pergi melaksanakan ibadah di kota Mekah. Selesai, ketika akan pulang nyampe kota Madinah lagi, lewat kota Madinah, Syekh Abdurrahman Al-Jubai ingat, oh dulu ada anak kecil yang memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Akhirnya dia putuskan untuk bersama rombongan itu ziarah kepada anak kecil tadi. Alangkah terkejutnya Syekh Abdurrahman Al-Jubai yang ketika itu memakamkan anak ini tadi agak jauh di luar kota Madinah, ternyata makamnya ini pergi berpindah sampai di perbatasan kota Madinah, dia tidak bisa masuk.
Ada salah seorang daripada orang yang saya pernah mendapat ini, ya saya ini makamnya ini, pasti makamnya di sini. Bingung saya bilang, oh ternyata seperti itu. Jadi daya tariknya bagi Nabi Muhammad SAW itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Kenapa? Karena akan menjadi magnet bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf, melanjutkan daripada pesan Ustaz Yusuf tadi, dia mengatakan tidak. Dari kepala Umi Karisudin Madiun, dia mengingatkan tentang sholat berjamaah. Yang kedua, melaksanakan baca Quran setiap hari. Kalau tidak, saya mohon maaf, saya dulu sekolah di olahraga. Betul pernah berdirinya tadi. Jadi udah di kasus Pak Wawan tuh udah di berolahraga saja. Tapi di sini ada satu ilmu yang saya dapat. Saya ada satu ilmu yang baru. Ya saya dulu lulusan, kalau saya dapat saya ingin di Malang, kan di UN. Ada satu di olahraga itu. Ketika seorang atlet masuk kategori atlet, ya, bukan orang biasa sedang bukan atlet. Ketika atlet ini tidak melakukan aktivitas atau latihan selama 1 minggu itu 7 hari, itu kemampuannya setelah diteliti turun 75%. Tidak main-main, benar nggak? Tolong dikoreksi dulu Pak Wawan, kalau ada Pak Wawan dikoreksi. Kemampuan atlet ini akan turun 75%. Kalau dalam hal olahraga orang begitu memperhatikan sampai sedetail mungkin, bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Jangan sampai tadi diingatkan, jangan sampai tidak terbaca Al-Quran itu. Kalau beliau tadi masih enak ingatkan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran apa? Kalau saya, rumah yang dibacakan Al-Quran lebih serem daripada kuburan. Lebih serem daripada kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Ini bukan hanya kepada anak, pada orang tua. Anaknya diingatkan, orang tuanya nggak baca, bingung saya bu. Tadi kan juga sisi sudah agak dijanji tadi dijanji untuk mengingatkan anaknya untuk baca Al-Quran, dan anaknya juga diingatkan untuk selalu membaca Al-Quran. Mengingat yang kedua. Yang ketiga tadi birrul walidain, bakti kepada orang tua. Guru saya menjelaskan kita sebagai manusia, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari cukup 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggih. 5. Setelah itu, setelah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di sini posisinya ada 2, yang sebagai anak, ada yang sebagai anak dan orang tua. Itu kita kewajiban kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Birrul walidain. Wajib kita. Kalau kita nggak birrul walidain, tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun pangkat panjenengan, sepinter apapun panjenengan, ketika jenengan tidak birrul walidain, tidak ada kemanfaatan, apalagi keberkahan. Lagi tidak ada kemanfaatan, apalagi keberkahan. Jauh. Kenapa? Karena kita melalaikan satu manusia yang dengan ini Allah akan berikan ridho kepada kita sebagai seorang. Dan ini rumus. Menurut saya, rumus apa? Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai siapa ini? Sebagai anak ya harus mendapatkan keridhaan orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus memperhatikan anak keturunan kita. Kenapa? Karena ridhonya Allah untuk anak-anak kita. Ya kita dulu harus ridho. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Kemarin di Romo Beni sudah saya sampaikan, yang kelas 6 mungkin masih ingat. Jadi kita sebagai orang tua, nasihat diri saya, kalau jadi orang tua jangan terlalu. Kalau jenengan jadi anak yang tahu diri, itu nasihat diri saya. Kalau kita jadi orang tua jangan terlalu. Kalau jadi anak yang tahu diri. Terus tambahan dari saya tadi Bapak yang ketua Umi sekarang sudah mengatakan 3 ini. Saya tambah 1. Ajarkan kepada anak keturunan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sumber, ini puncaknya. Dengan ingin mendapatkan apapun, kuncinya ada Nabi Muhammad SAW. Kalian semuanya anak-anak yang ingin hafal Al-Quran. Saya pernah mendapatkan satu nasihat ketika saya hadir majelis maulid
di Musola Al-Huda di Embong Arab beberapa malam. Waktu itu saya diperintah oleh guru saya, ditanya, antum hari ini senggang tidak ada janji, tidak ada ya. Antum datang ke Ledok, ke Al-Huda. Insya Allah siap. Saya datang ke sana setelah badal maghrib. Jadi nyampe sana sudah acara pembacaan maulid. Waktu itu saya duduk di samping seseorang yang sudah tua. Dan habaib, golongan dari baca habaib, saya duduk di sampingnya. Saya tidak kenal sama beliau, tapi setelah saya cari tahu, beliau bacanya Ali Juz, kalau tidak salah namanya Abdul Muhammad Ali Juz, di rumahnya di daerah Sejalan kalau tidak salah. Beliau sudah meninggal dunia. Pada saat itu ketika saya duduk dan bacaan rawi-rawi di dalam kitab Al-Azhar. Kemudian beliau ini Muhammad ini memukul maha saya dengan mengatakan, kalau antum ingin menghafalkan Quran, jadikan ini salah nanti dengan beliau paham nanti. Jadikan ini beliau mengganggu kita oleh suatu duror yang itu. Jadikan ini sebagai milik. Jadikan ini sebagai pilih. Saya bilang gitu, tapi saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Cuma saya bilang gitu. Ternyata saya tanya ke beberapa orang. Ada dari beberapa orang mungkin kalau Ustaz Yusuf tahu, ada namanya Buzari dari Sawu. Ya, saya tanya kepada beliau. Gus Kulon Atos itu diiringi Syibah, Yatun Sepuh, ada itu. Kalau antum ingin hafalkan Quran, jadikan ini milik. Kali tunjuknya sih berdua tentu. Dawei pun berarti terus bin Habib Anis, Habib Muhammad Anis bin Ali bin Muhammad bin Husain ada sehingga saya akan sulung ada masjidnya. Ini gue jawabkan. Sebelum Maulid itu juga mengatakan barang siapa yang menjadikan kitab Maulid ini sebagai milik akan tampak di dalam dirinya sir al-Habib. Apa maksudnya? Ketika seseorang ini menjadikan kitab Maulid ini sebagai miliknya, dibaca di setiap waktu, di waktu tertentu, maka akan tampak di dalam dirinya sir al-Habib. Sir itu rahasia al-Habib itu Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah rahasianya kan Nabi nopo? Nabi rahasia kata. Bahkan mohon maaf, kalau jenengan kalian semua yang ingin menjadi hafidhah dan menjadikan miliknya kitab Maulid Simtud Durar ini bukan hanya apal Quran lisan, gerak-gerik jenengan, perlakuan perbuatan jenengan ini sama dengan Al-Quran. Saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa sekiranya hadisnya sudah sahabat tangan dan Sayyidatuna Aisyah tangan ini. Hai Aisyah, ahlaknya Nabi Muhammad itu bagaimana? Jadi tangan ahlaknya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidatuna Aisyah paling jauh, jenengan mau mboten atos maos Quran. Kaget sahabat di mboten atos. Jenengan mau mboten atos maos Quran. Kaget sahabat. Tentu bapak kalau ini maca Quran, akhlake Kanjeng Nabi nggih Al-Qur'an niku wae. Dados beliau ya hafal. Dan karena apa? Karena Al-Qur'an turun itu kepada yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lupakan sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan ingin hafal Al-Qur'an, jangan lupakan beliau. Jenengan hafal Al-Qur'an tok. Bisa jadi jenengan hafal tok tapi akhlaknya jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Itu sudah banyak bukti. Kamu udah mulai. Itu sudah banyak berbukti. Baca Al-Qurannya hafal semuanya, bahkan artinya hafal, mungkin tafsirnya hafal, tapi akhlaknya jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Loh, ini kan penting. Saya tadi berbes lihat anak-anak di sini. Oh, dongkol tersebut masa gimana? Caranya itu gue hujan. Kenapa dongkol gue? Gue ini sampai deket gak pernah. Saya ingat generasi muda kita yang lain yang saat ini sibuk mengurusi dirinya dengan Al-Quran ini, bukan dirinya dengan Al-Quran. Yang lainnya sibuk di warung dengan wifi. Dia lupa begitu. Jadi kan kedana nangis itu. Berbanding berapa? Yang di sini ada berapa? Yang di luar sana ada berapa? Itu yang harus kita perhatikan. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita doakan. Usaha kita doakan. Ustaz ya di sini sudah berusaha. Yang ada sini, yang tidak ada mungkin dengan punya tetangga, punya saudara, sampaikan untuk belajar Al-Quran.
Al-Quran ini petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Al-Quran tidak ada sakit. Al-Quran dengan musuh yang takwa. Jadi buku petunjuknya hanya Al-Quran. Misalnya dengan dengan gadgetnya kan HP, TV, alat-alat elektronik. Ketika dengan akan mengoperasikan, dengan mesti ada petunjuk kalau dengan salah. Itu juga kita mengalami kehidupan di sini. Di alam dunia ini, semua petunjuknya ada di dalam Al-Quran dan diperjelas dengan Al-Hadis. Makanya Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipisah. Jadi dipisah. Mohon maaf, Ustaz-Ustazah selipkan di dalam kegiatan panjenengan tentang cerita Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW, sehingga di dalam hati para santri-santriwati panjenengan ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menurut saya puncak. Puncak apa? Ada di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Guru saya ketika menjelaskan makna fattabi'uni, beliau mengatakan fattabi'uni bisa diartikan mengikuti, bisa diartikan mencontoh. Beliau mengatakan tidak mungkin seseorang akan bisa mencontoh, tidak mungkin seseorang akan menjadikan idola seseorang yang tidak dicintai. Modal. Ketika fattabi'uni, Allah janjikan dua hal untuk manusia-manusia yang bisa fattabi'uni, ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Yuhibbukumullahu. Apa itu? Cintanya Allah. Bukan kita yang cinta sama Allah, tapi Allah yang cinta sama kita. Kalau kita mengatakan ya Allah saya cinta sama kamu, ya Allah saya cinta padamu, mungkin ada tendensi apa? Utaki dulu, mungkin ada penyakitnya yang belum terangkat, mungkin ada masalah sehingga dia mengatakan ya Allah saya cinta kepada padamu. Akan tetapi kalau Allah sudah mengatakan yuhibbukumullahu, Allah cinta sama saya, Allah cinta sama kita manusia, apa tendensinya Allah? Manusia apa yang dipunya? Manusia sifatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya ini. Kenapa kalau Allah bisa cinta kepada manusia ini? Karena manusia ini fattabi'uni, itba, nyontoh, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir Allah menjanjikan apa ketika manusia ini itba kepada Nabi Muhammad SAW? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Terakhir yaitu ada satu amaliyah yang ketika kita melakukan banyak menyangkut, termasuk birrul walidain. Apa? Yaitu pembacaan sholawat. Ketika kita membaca sholawat, itu bisa menjadikan salah satu cara di sini, mohon maaf ya, salah satu cara dalam rangka birrul walidain. Kok bisa? Ya, saya mendapatkan dari Al-Habib Mustafa bin Muhammad Fakbut. Jadi semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan jasmani, bahagiakan hatinya, insyaallah. Beliau mengatakan dengan membaca sholawat Allah menciptakan beberapa malaikat daripada huruf-huruf sholawat yang kita baca, dan ini memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian Allah punya satu malaikat, maksudnya satu jenis malaikat tapi jumlahnya sangat banyak, yang malaikat ini tugasnya menyampaikan sholawatnya umatnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tahu contoh misalnya. Ini yang saya tahu masa Jumain, bukan itu saya. Masa Jumain baca sholawat satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali itu ceramah, Allah. Kali semua sholawat saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian malaikat tadi yang saya ceritakan itu menyampaikan sholawatnya Mas Ajma'in kepada Nabi Muhammad SAW di makbarohnya, di perkuburannya. Malaikat mengatakan, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Ajma'in bin Abdullah, Ajma'in bin Abdullah mengucapkan sholawat kepadamu sekian. Mana bentuk birrul walidainnya? Ketika nama ayah kita disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW, tidak ada hal yang lebih membanggakan daripada orang tua kita. Ketika nama ayah kita disebutkan di hadapan makhluk paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sholawat kita yang kita baca bisa menjadi salah satu cara kita dulu
Akan tetapi jangan lupakan anak-anakku, kalian semua yang sudah wisuda, kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa daripada jasa orang tua kalian, dan kalian tidak akan bisa membalas jasa kebaikan orang tua kalian kecuali kalian menjadi anak-anak yang solih solihah, yang patuh tunduk kepada orang tua kalian. Kenapa? Maaf, Mbak Yu saya pernah ngomong ke saya seperti ini di bagian anak ya, bagian anak yang ngomong soal anak di sini, dan semuanya saya kira juga anak ini. Beliau mengatakan, nek banyu susu air ASI yang dimaksud kakak saya, satu tetesnya mau dihargai, saya tidak mau kurang dari 500 ribu. Saya pabrik sak dunia nopo sakit damel kasus ASI. Sapi sak dunia dikelompoknya baru sakit, anak sapi kabeh. Mbak Yu saya mengatakan air ASI kalau dijual saya tidak mau kurang dari 500 ribu satu tetes. Padahal mohon maaf, berapa juta tetes yang kita minum dari mulai kita usia awal lahir sampai ada yang sampai 2 tahun, ada yang kurang dari 2 tahun. Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak tetes yang kita minum ASInya? Untuk balas itu saja tidak akan cukup. Belum lagi pengorbanan, bangun malam, mencucikan najis, bersihkan najis kita, memenuhi keperluan kita, semua tidak akan bisa. Makanya saya ingatkan pribadi saya untuk tidak lepas mendoakan orang tua, khususnya di waktu-waktu mustajab. Salah satu contoh yang diajarkan oleh ibu saya yaitu ketika selesai adzan. Selesai adzan itu waktu yang mustajab. Ya oke. Ya oke. Makanya ketika kita selesai mendengar adzan kita akan diserahkan untuk baca doa. Apa hubungannya dengan adzan? Allahumma laka sumdu. Apa? Sampai sakit ini gak bisa jawab itu sendiri. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Rampung? Ada Arhamar Rahimin rampung? Rampung. Ini jauh guru pulau. Tambahkan apa hajat kalian, jangan lupakan orang tua. Kewajiban tadi kita kepada Allah satu hari berapa? 5 kali. Setelah kaya Arhamar Rahimin tambahkan Rabbi firli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Kenapa? Kewajiban kita kepada Allah sehari 5 kali. Setelah itu turun kepada orang tua. Kalau mau jadi birrul walidain, doakan orang tua setelah azan. Bahkan suatu ketika haulnya abah saya, guru saya memanggil saya, sini saya suruh duduk. Ketika itu beliau setelah menerangkan masalah ini, kemudian beliau mengatakan kepada saya, coba antum baca doakan orang tua antum 20 kali. Rabbi fili wali wali Rabbi fili wali wali sampai 20 kali. Beliau mengatakan capek, tidak. Keluar keringat, tidak. Coba bayangkan orang tua antum ketika antum masih kecil, ketika antum sekolah, ketika antum minta uang, ketika antum minta makan, ketika antum minta ini dan itu dan ini dan itu. Apa yang dilakukan orang tua? Mereka berdiri tapi tidak pernah menurut orang tua. Mereka berkorbankan semuanya. Sawah didol gaya anak lo gak masalah. Anak kedol sawah gaya orang tua, ada ceritanya. Itu kan kemudian. Tapi kalau orang tua untuk anak gak urus. Anak masuk sumur, orang tua ikut nyemplung. Orang tua masuk sumur, anak boleh obrol, boleh tampar. Iya, mikir selamatnya dia. Tapi ketika orang tua untuk anak, tidak akan ada mikir-mikiran. Orang tua anak makan, tidak masalah. Yang penting anaknya. Oleh sebab itu, masya Allah, anak-anakku kalian yang mau hafiz, jangan lupakan orang tua kalian. Minimal dan sangat minimal. Sejak selesai sholat Fatihah 1 kali khusus untuk orang tua. Apalagi orang tua kalian yang sudah meninggal. Semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur,
sehatkan jasmaninya, Amin. bahagiakan hatinya, Amin. mudahkan segala urusannya, insyaallah. Amin. Terakhir pesan dari guru saya kepada saya dan ini sampaikan ke semuanya. Antum luangkan waktu untuk khusus membaca Al-Quran dan juga dengan artinya. Antum baca saja artinya, tidak usah macam-macam, baca kok ayatnya sudah. Nanti ketika sudah selesai, antum ulangi lagi belajar untuk tadabbur. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan luangkan juga waktu ketika antum sholat. Di dalam sholat itu antum hatamkan Al-Quran. Bukan sekali waktu ya yang saya maksud. Mungkin ketika sholat sunnah baca satu wajah atau satu halaman. Ketika sholat sunnah baca satu halaman. Baca loh di sini. Baca loh. Mau dipegang Al-Qurannya monggo, mau ditaruh seperti meja seperti ini monggo, Allahu Akbar baca. Sampai khatam. Juga besar oleh beliau, luangkan waktu khusus membaca Al-Quran dan juga beserta artinya. Kemudian ulangi, ketika selesai ulangi belajar tadabbur. Kemudian luangkan waktu antum untuk sholat dan di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Yang dimaksud bacaan Al-Quran adalah menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Manfaatnya apa kata? Tidak terus ini sampai subuh gitu. Ya itu hari buat kopi bisa. Ampun, itu manfaat pun karena kehormatan saking kula atau dia membagi ucapan yang terlepas. Nyuwun, ampunten datang panjenengan sedaya lan mugi anak turun kula panjenengan sedaya amin. Yang berarti dari Allah wa Rasulih, berarti dari agama dari Allah Subhanahu wa taala, berarti datang yang sepuh kekali lindungi perlindungan sekitar insyaallah Allahumma amin ala hadiyah wa bi kulli niyatin salihah min khairat dunya wal akhirah wa ma nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة يا الله وبذكر الفاتحة وبحق من أنزل الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين إن شاء الله قبول آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.